bersama aku Salsa. Dan aku Kayla. Nah, di pagi hari yang cerah ini, aku dan Kayla bakal ngobrol hal-hal yang menarik nih di sekitar kita. BTW, gimana kabar kamu hari ini, Kay? Alhamdulillah, kalau untuk kabar aku sih selalu baik ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kamu gimana Sal kabarnya? Sama aja sih, aku juga baik-baik aja kok. Aduh, basa-basi yang sangat basi ya sebenarnya ya. Kalian mulai aja teman-teman, kita itu, aku dan Salsa itu satu fakultas, satu prodi, bahkan satu kelas. Jadi apa ya, sangat yoi banget ya, nggak sih? Yoi. Tapi Sal, kita nggak kerasa banget ya udah memasuki semester baru gitu, semester 3. Yang aku rasa di semester ini tuh udah mulai next level lah dari semester-semester sebelumnya, ya nggak sih Sal? Ya, matkulnya pun juga jauh lebih bervariatif. Betul banget. Dan kamu ngerasa nggak sih makin kesini kita tuh makin peka dan belajar berpikir kritis untuk melihat kondisi di sekitar kita lebih dalam lagi. Nah, BTW nih, selama semester 3 ini mata kuliah apa sih yang kamu suka, Kay? Aduh, kalau untuk disuruh milih nggak bisa sih aku Sal, karena emang semuanya tuh punya challenge-nya sendiri ya, serunya gitu. Tapi kalau untuk ditanya, ingat nggak sih Sal, di matkul kita kemarin, komunikasi politik, itu cukup berkesan loh buat aku, karena di pertemuan terakhir kita tuh terlibat di dalam pembahasan di mana kita berdiskusi perihal kondisi kurangnya partisipasi anak muda dalam melek politik, dan itu seru banget gak sih kita bahasnya? Iya, setuju. Dan bener-bener diskusi yang seru banget ya antara dosen dan mahasiswa juga tuh komunikatif gitu ya. Dan benar apa yang kamu bilang tadi, melihat kondisi saat ini memang anak muda tuh tampaknya tuh clueless gitu ya. Mau memulai berpolitik itu harusnya mulai dari mana gitu. Karena mereka taunya tentang politik tuh cuma sebatas tentang otoritas, tentang pemerintahan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, politik itu tidak cuman tentang itu, tapi pembahasannya tuh lebih luas lagi gitu. Bener banget. Dan oh iya Sa, kalau menurut aku ya, di pandangan aku, anak muda di zaman sekarang itu sebenarnya udah cukup banyak loh yang mulai melek politik gitu. Mereka tuh berusaha untuk memahami gitu, politik itu apa sih, dan mulai terjun. Tapi ya namanya juga netizen ya saya, di mana-mana banyak gitu. Jadi orang di sekitar kita tuh juga banyak yang judgmental, kayak menjatuhkan kita gitu. Kayak mereka beranggapan ngapain lah kita tuh untuk belajar politik, anak muda tuh fokus aja belajar gitu. Padahal kan no banget ya saya, kita tuh harus tetap melek gitu sama politik. Padahal juga ya Kak, kesadaran anak muda terkait politik itu memang penting banget bagi kita, karena itu akan menjadi bekal kita di kemudian hari sebagai calon pemimpin bangsa. Betul. Dan menurut aku ya sangat sayang gak sih kalau ada yang berspekulasi anak muda di zaman sekarang tuh kurang berpartisipasi nih dalam politik. Karena faktanya di seluruh Indonesia ini sebagian populasi itu didominasi oleh anak muda loh teman-teman, 50%-nya. Karena 25%-nya generasi Z dan 25%-nya generasi milenial. Yang mana kalau kita lihat dari realitas jumlah ini ya, kan sangat banyak. Jadi aku tuh kayak sayang gitu kalau kita tuh kurang wadah atau ruang yang bisa mewadahi aspirasi kita, ya nggak sih Sarah? Ya, dan walaupun ada ruang atau forum diskusi terkait politik, justru suara anak muda tuh tidak didengarkan gitu ya, kayak disepelekan gitu ya. Dan aku juga pernah baca ya, hasil survei dari CSIS atau Center for Strategic and Indonesian Studies tuh menunjukkan bahwa anak muda lebih suka menyampaikan pendapat politiknya itu di media sosial ketimbang ikut demo gitu. Bener sih, karena ya nggak bisa kita pungkiri nggak sih Sal, kalau di era yang udah canggih banget ini lewat sosial media, itu tuh sangat membantu kita gitu sebagai anak muda untuk secara mudah mengeluarkan aspirasi kita gitu dengan lebih praktis, lebih instan, dan untuk penyampaian pesannya pun kepada target yang ingin kita sampaikan itu nyampainya cepet banget loh. Ingat nggak sih, belum lama itu lagi rame banget loh. Ingat nggak? Jadi tuh ada mahasiswa Indonesia nih, dia lagi studi di luar negeri, tapi karena betapa sadarnya dia tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia, dia tuh bikin video dan mengkritisi hal tersebut, dan sampailah pesan tersebut ke targetnya, dan akhirnya membawa perubahan loh. Ingat nggak sih? Ada loh, siapa coba? Oh ya, si Bima itu ya sih? Iya, Aduh, Bima.
Gila, itu keren banget sih ya. Padahal keresahannya itu memang udah dari lama banget ya. Tapi berkat dia ngeposting videonya di sosial media, akhirnya dia juga tuh dapat bantuan dari warganet untuk mengangkat video tersebut, memviralkan video tersebut. Karena memang keresahannya itu kan udah dari lama banget dan akhirnya digubris juga sama pemerintah. Dan akhirnya pemerintah daerahnya si Bima ini kan akhirnya merealisasikan apa yang menjadi keresahan Bima selama ini. Nah, ini tuh membuktikan ya Kai, bahwa kayak yang kamu bilang tadi tuh, media sangat membantu penggunanya untuk berekspresi lebih luas dan berpendapat lebih bebas lagi gitu. Aduh, emang keren banget sih ya. Tapi ya Sal, tentu dengan fenomena itu tuh membuktikan kita banget gak sih? Kita sebagai anak muda nih penting loh untuk punya kesadaran selalu berpikir kritis terhadap realita yang ada. Karena buktinya dengan sebuah unggahan video doang yang isinya mungkin cuma cuap-cuap doang, tapi isinya daging ya, itu tuh bisa banget bikin perubahan gitu ya, yang udah jadi keresahan selama ini itu ya. Walau harus viral dulu sih. Aduh. Setuju sih. Kita memang ya di sisi lain tuh kita punya peran di mana kita dapat mengkritisi para pemerintah, karena banyak juga kan kebijakan-kebijakan yang mereka buat tuh mungkin kita anggap tidak terlalu memberikan dampak gitu untuk kita. Dan apalagi nih sekarang kan udah mendekati tahun politik dan atau pemilu ya, bisa dibilang seperti itu. Kita sebagai anak muda juga tuh selain sadar dan melek terhadap politik, harus lebih bijak lagi nih dalam memilih calon pemimpin masa depan kita. Ngomongin soal calon-calon pemimpin, aku tuh suka sedih tau Sal. Kenapa ya? Kalau kita lihat realita di lapangan, sebenarnya nggak sedikit loh anak muda yang mungkin masih acuh nggak acuh soal calon pemimpin kita ke depan. Kayak mereka tuh kurang aware gitu, siapa sih calon-calon pemimpin kita yang akan maju, plus minusnya mereka seperti apa. Jadi hal itu kan jadi mengakibatkan ketika besok mereka memilih itu cuma asal-asalan, ikut-ikutan teman-temannya gitu. Aku sedih banget karena ini berdampak lagi gitu ke spekulasi orang terhadap anak muda kayak kita. Mereka berpikir bahwa anak muda tuh bisa diprovokasi, anak muda tuh bisa digait atau di-influence dengan hal-hal buruk tuh gampang banget berarti, karena kita nggak punya pendirian. Aduh, itu sedih banget sih, vibes-nya jelek banget. Janganlah ya. Ya, bener sih, perihal plus minus dari tiap-tiap calon pemimpin, kita anak muda memang harus melek terhadap latar belakangnya juga si pemimpin ini. Jangan mudah untuk terprovokasi dengan berita-berita yang tersebar di media sosial, karena tanpa kita cek terlebih dahulu itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena di era digitalisasi ini penyebaran berita hoax itu sangat mudah, apalagi ada buzzer gitu kayak ya. Nah, mendekati tahun pemilu nih, media-media juga tuh saling berlomba-lomba nih untuk menaikkan bahkan menurunkan citra dari calon si pemimpin itu. Aduh, Sal udah berani banget nih bahas buzzer ya teman-teman ya. Tapi emang soal buzzer emang serem banget sih. Tapi Sal, menurut kamu di era yang fana inilah ya, kan udah tipu-tipu banget gak sih? Kalau udah ingat ngomong buzzer. Tapi gimana sih cara kita untuk gak gampang terkecoh dengan apa ya, fenomena-fenomena yang lagi happening yang mungkin aja tuh bisa dari akal-akalan buzzer gitu. Gimana sih cara kita gitu? Jujur, kehadiran si buzzer ini memang meresahkan ya. Tapi kita sebagai anak muda tuh nggak perlu khawatir, karena sekarang udah ada suatu media yang dapat membantu kita untuk membedakan mana yang berita hoax dan mana yang berita valid gitu di media. Dan ini juga tuh bakal membantu masyarakat membedakan berita tersebut ya. Dan di mana masyarakat juga tuh tidak menelan berita tersebut dengan mentah-mentah. Nanti kan akibatnya adalah masyarakat akan mudah berspekulasi sembarangan kan kepada orang gitu. Wih, keren banget ya. Jadi aku makin sadar gitu betapa pentingnya kita untuk memilah dan memilih sebuah berita untuk kita konsumsi. Tapi Sal, emang ada ya Sal media yang kamu jabarin tadi kayak seinformatif dan seedukatif itu loh? Emang ada Sal? Ada dong, dan media untuk mengecek suatu kebenaran dari informasi itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya, oke, sebelumnya kamu tahu nggak sih Mavindo? Aduh teman-teman nih, Sal udah mulai nyebut nama loh. Promosi ya Sal?
bercanda. Salah sih emang ya. Ini aku bukan promosi ya, cuman ingin mengedukasi agar masyarakat tuh tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax gitu. Jadi Movindo ini tuh salah satu organisasi gitu loh. Jadi mereka membuat satu bot untuk ngecek kebenaran dari suatu berita yang tersebar di media sosial. Nah, cara ngeceknya juga tuh gampang banget. Tinggal kita share link dan ketik keyword terkait berita yang kita baca dan kirim ke nomor WhatsApp-nya WA bot tersebut. Gitu. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Canggih loh sekarang itu. Dan aku jadi ngerasa nih dengan banyaknya fasilitas yang ada, ternyata bisa membuat kita tuh harus lebih sering-sering untuk memanfaatkan hal itu ya teman-teman ya. Betul. Sehingga kan kita bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap isu-isu realitas yang ada, ya terhadap apapun lah, termasuk politik yang lagi rame banget nih dibahas di mana-mana. Ya, karena jangan lupa tahun depan pesta demokrasi. Wede, emang boleh sedemokrasi itu? Aduh, salah boleh dong, harus malah ya. Ya, back to the topic. Menurut kamu nih Kai, kita sebagai anak muda nih yang hidup di era digitalisasi dengan fasilitas yang bisa dibilang luar biasa banget ya saat ini, gimana sih cara membangun kesadaran berpolitik anak muda dan mempertahankan kesadaran tersebut di era yang tidak pasti ini? Menurut aku ya Sal ya, pasti banyak banget sih. Cuma salah satu yang akan aku bahas adalah seringlah teman-teman untuk ikut forum diskusi atau join lah komunitas-komunitas, karena biasanya di dalam wadah itu tuh kita bakalan sering membahas diskusi kecil-kecil, entah apapun itu, isu-isu sosial, isu-isu politik, pokoknya lagi happening banget tuh, kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Tentunya dari hal itu, aku rasa dari diskusi satu ke diskusi lainnya akan mengasah cara pola pikir kita untuk bisa lebih berpikir kritis. Nah, gimana caranya kita dapat info komunitas itu? Tentunya ya lewat canggihnya tadi lah, sosmed. Dari mana lagi ya nggak sih, Sal? Ya, setuju banget. Nah, maka dari itu, memang penting untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi dan berpolitik bagi kita. Nah, kita kan anak muda nih, yang katanya Gen Z, generasi milenial, yang dimana kita ini merupakan kelompok yang terdampak akan kondisi sosial atau perubahan sosial dan politik yang kita hadapi. Nah, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik itu akan sangat mempengaruhi aspek kehidupan kita di masa depan nanti, karena kita kan bakal jadi calon pemimpin juga kan nanti di kemudian hari, dan memang politik sangat penting, kesadaran berpolitik itu sangat penting bagi kehidupan kita gitu. Ya, pokoknya untuk kita anak muda jangan buta-buta banget lah ya, harus tetap melek dan peka terhadap isu sosial, politik, dan apa aja sih yang lagi happening di sekitar kita, ya nggak sih? Iya, oke, terima kasih ya Kai udah mau diajak ngobrol pagi ini ya, walaupun topiknya agak sedikit berat tapi memang penting untuk kita bahas ya. Terima kasih untuk listeners yang udah dengerin podcast Suka Suara. Kalau menurut kalian podcast ini bermanfaat, tolong disebarluaskan. See you. Yeah.